reaction saya kali ini guys, okay? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Bikin geger warga Semarang, ubah limbah sayur menjadi gas. Ada saja gitu ya kekreatifan masyarakat Indonesia, orang Indonesia ini, okay? So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Di tengah kenaikan harga LPG, saudara, warga Semarang mencoba energi alternatif. Mereka mengubah limbah sayur jadi gas metana yang bisa digunakan untuk memasak. Di tengah kondisi ekonomi yang terus menekan, satu persatu kebutuhan pokok masyarakat ikut mengalami kenaikan harga, termasuk energi rumah tangga yang selama ini sangat diandalkan, yaitu LPG. Kenaikan harga gas bukan hanya sekedar angka di papan informasi, tetapi benar-benar dirasakan dampaknya hingga ke dapur-dapur warga. Banyak keluarga harus memutar otak agar tetap bisa memasak setiap hari tanpa harus terbebani biaya yang semakin berat. Namun di tengah situasi yang tidak mudah ini, muncul sebuah kisah menarik dari sebuah desa di Jawa Tengah yang justru menghadirkan solusi sederhana, murah, dan ramah lingkungan yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh banyak orang. Di sebuah sudut Kabupaten Semarang, tepatnya di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, perubahan perlahan mulai terlihat. Desa yang sebelumnya menjalani aktivitas seperti biasa kini mulai dikenal karena inovasi unik yang dilakukan oleh warganya. Mereka tidak lagi hanya membuang limbah dapur begitu saja, tetapi justru memanfaatkannya menjadi sesuatu yang sangat berharga, yaitu sumber energi untuk memasak. Bagi sebagian orang, sampah sayur mungkin hanya dianggap sebagai limbah yang tidak berguna, bahkan menjijikkan. Namun di tangan warga desa ini, limbah tersebut berubah menjadi solusi nyata untuk mengatasi persoalan energi. Salah satu sosok yang menjadi bagian dari perubahan ini adalah Sulastri. Sehari-hari ia menjalani aktivitas seperti ibu rumah tangga pada umumnya, memasak, membersihkan rumah, dan menyiapkan kebutuhan keluarga. Namun ada satu hal yang kini berbeda dari rutinitasnya. Setiap kali selesai membersihkan sayuran, ia tidak lagi membuang sisa-sisa seperti kulit timun, daun layu, atau potongan sayur ke tempat sampah. Semua limbah itu justru dikumpulkan dengan rapi untuk diolah lebih lanjut. Prosesnya terbilang sederhana, bahkan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa membutuhkan teknologi canggih. Limbah sayur yang telah dikumpulkan kemudian dicampur dengan air dengan perbandingan 1 kg sampah sayur untuk 1 liter air. Campuran ini kemudian dimasukkan ke dalam sebuah drum tertutup yang berfungsi sebagai tempat fermentasi. Drum tersebut menjadi dapur kedua yang bekerja secara alami, mengolah limbah menjadi energi tanpa perlu campur tangan bahan kimia berbahaya. Waktu menjadi faktor penting dalam proses ini. Tidak instan, tidak langsung jadi, tetapi membutuhkan kesabaran. Selama kurang lebih 1 bulan, campuran limbah sayur tersebut akan mengalami proses fermentasi. Dalam proses ini, mikroorganisme secara alami akan memecah bahan organik dan menghasilkan gas metana. Gas inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif untuk memasak. Sebuah proses alami yang sebenarnya sudah lama dikenal dalam konsep biogas, tetapi kini diadaptasi dengan cara yang lebih sederhana dan mudah diterapkan di tingkat rumah tangga. Yang menarik, sistem ini tidak membutuhkan peralatan mahal, bahkan sebagian besar komponennya berasal dari barang bekas yang mudah ditemukan. Antara drum fermentasi dan kompor, terdapat wadah penampung gas yang juga dibuat dari bahan sederhana. Meski terlihat sederhana, sistem ini mampu bekerja dengan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi penggunanya. Sulastri sendiri merasakan langsung dampak dari inovasi ini. Jika sebelumnya ia membutuhkan hingga 4 tabung LPG dalam 1 bulan, kini kebutuhan tersebut bisa ditekan menjadi 3 tabung saja. Bagi sebagian orang, penghematan 1 tabung mungkin terlihat kecil. Namun jika dihitung dalam jangka panjang dan dikalikan dengan jumlah rumah tangga yang menerapkan sistem ini, dampaknya bisa sangat signifikan. Tidak hanya mengurangi pengeluaran, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis fosil. Lebih dari sekedar penghematan, inovasi ini juga membawa manfaat lain yang tidak kalah penting. Sisa dari proses fermentasi, yang dikenal sebagai biosluri, ternyata dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair. Artinya, tidak ada yang terbuang dari proses ini. Limbah sayur diubah menjadi gas untuk memasak, sementara sisa olahannya kembali ke tanah sebagai nutrisi bagi tanaman.
Sebuah siklus yang sempurna di mana sampah tidak lagi menjadi masalah, melainkan bagian dari solusi. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan juga menjadi salah satu alasan kuat di balik inovasi ini. Warga Desa Manggihan tidak hanya ingin menghemat biaya, tetapi juga ingin menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dengan mengolah limbah organik secara mandiri, mereka berhasil mengurangi jumlah sampah yang biasanya dibuang begitu saja. Hal ini tentu berdampak positif terhadap kebersihan lingkungan dan mengurangi potensi pencemaran. Saat ini, sekitar 15 rumah di desa tersebut telah menerapkan sistem ini. Jumlah yang mungkin masih terlihat kecil, tetapi menjadi langkah awal yang sangat berarti. Perubahan besar memang selalu dimulai dari langkah kecil. Dengan semakin banyaknya warga yang melihat manfaat nyata dari inovasi ini, bukan tidak mungkin jumlah pengguna akan terus bertambah. Apa yang dilakukan oleh warga Desa Manggihan sebenarnya memberikan gambaran bahwa solusi atas permasalahan besar tidak selalu harus datang dari teknologi canggih atau investasi besar. Terkadang, solusi justru hadir dari hal-hal sederhana di sekitar kita yang selama ini mungkin kita abaikan. Sampah dapur yang setiap hari dihasilkan ternyata memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik. Fenomena ini juga membuka mata bahwa kemandirian energi bukanlah hal yang mustahil. Selama ini, banyak masyarakat yang sepenuhnya bergantung pada pasokan energi dari luar, baik itu LPG, listrik, maupun bahan bakar lainnya. Namun dengan pendekatan seperti ini, masyarakat bisa mulai mengambil peran lebih aktif dalam memenuhi kebutuhan energinya sendiri, meski dalam skala kecil. Lebih jauh lagi, inovasi seperti ini memiliki potensi untuk dikembangkan secara lebih luas. Jika diterapkan secara masif, bukan tidak mungkin dapat membantu mengurangi beban pemerintah dalam menyediakan subsidi energi. Selain itu, dampaknya terhadap lingkungan juga sangat positif, karena mengurangi emisi gas rumah kaca dan volume sampah organik. Tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi. Tidak semua orang langsung tertarik atau percaya dengan metode ini. Dibutuhkan edukasi, sosialisasi, dan contoh nyata agar masyarakat lain mau mencoba. Namun, kisah sukses dari Desa Manggihan bisa menjadi inspirasi yang kuat. Ketika orang melihat bahwa metode ini benar-benar bekerja dan memberikan manfaat, kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya. Di tengah berbagai isu global seperti krisis energi dan perubahan iklim, langkah kecil yang dilakukan oleh warga desa ini terasa sangat relevan. Mereka tidak menunggu solusi dari luar, tetapi justru menciptakan solusi dari dalam. Sebuah pendekatan yang mungkin sederhana, tetapi memiliki dampak yang besar jika dilakukan secara bersama-sama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa inovasi tidak selalu identik dengan sesuatu yang rumit. Justru, kesederhanaan seringkali menjadi kunci keberhasilan. Dengan memanfaatkan apa yang ada, mengolahnya dengan cara yang tepat, dan melakukannya secara konsisten, perubahan nyata bisa tercipta. Pada akhirnya, apa yang terjadi di Desa Manggihan bukan hanya tentang mengubah sampah menjadi gas. Ini adalah tentang perubahan pola pikir, tentang bagaimana masyarakat mulai melihat limbah sebagai sumber daya, bukan sebagai masalah. Ini adalah tentang kemandirian, kreativitas, dan kepedulian terhadap lingkungan. Dan mungkin di tengah tantangan yang semakin kompleks ke depan, pendekatan seperti inilah yang justru paling dibutuhkan. Solusi yang dekat dengan masyarakat, mudah diterapkan, dan memberikan manfaat langsung. Sebuah pengingat bahwa dari dapur sederhana pun, perubahan besar bisa dimulai. Oke guys, dilihat ya videonya ini. Jadi memang kreatif itu ya masyarakat Indonesia ini dalam membuat inovasi itu dari limbah sayur ataupun sisa-sisa sayur itu bahkan dijadikan ataupun diolah menjadi gas gitu ya. Jadi memang tidak salah lagi gitu ya, kekreatifan masyarakat Indonesia itu memang luar biasa gitu. Oke. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.